Halo Sobat Clovers, kali ini saya Akil Anasiri bersama Raja Farhan akan menampilkan biografi Mehmet II. Sudah kenalkah kalian siapa Mehmet II? Kalau ingin tahu info lebih lanjut, simak video berikut ini. So guys, Mehmet II atau biasa disebut dengan Muhammad Al-Fatih sang penakluk, ia lahir pada 30 Maret 1432 di Edirne. Anak dari Sultan Murad II dan Huma Hatun. Dari kecil, dia hanya tinggal di istana kekhalifahan Utsmaniyah. Ia memiliki 8 saudara kandung. Ibunya adalah istri keempat dari Sultan Murad II. Karena Sultan Murad II sangat perhatian atas pendidikan, dia pun memanggil ulama yaitu Syekh A'aq Syamsuddin untuk membimbing Mehmet kecil. Atas perhatian itulah, Mehmet kecil mampu menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran, mempelajari hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Ia juga mempelajari beberapa bahasa, yaitu bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, dia lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Salah satu kelebihan beliau ialah memimpin di usia 12 tahun. Setelah mengadakan perjanjian damai dengan Kadipaten Karaman di Anatolia pada tahun 1444, Murad yang sebenarnya lebih tertarik dalam masalah agama dan seni daripada politik, turun tahta dan menyerahkan kepemimpinan negara kepada Muhammad Al-Fatih. Saat itu, beliau masih 12 tahun. Pada periode pertama masa kekuasaan Muhammad Al-Fatih, pihak Utsmani diserang kerajaan Hongoria yang dipimpin oleh Janos Hunyadi yang melanggar gencatan senjata yang tertuang dalam perjanjian Szeged 1444. Dalam keadaan seperti ini, Muhammad Al-Fatih meminta ayahnya untuk kembali naik tahta, tetapi Murad menolak. Sebagai alasan, Muhammad Al-Fatih menulis surat, "Bila ayah adalah sultan, datanglah dan pimpinlah pasukan ayah. Bila aku adalah sultan, aku memerintahkan ayah untuk datang memimpin pasukanku." Murad kemudian datang dan memimpin pasukan, mengalahkan pasukan gabungan Hongaria dan Polandia dan Wallachia yang dipimpin oleh Władysław III. Raja Hongaria dan Polandia, Janos Hunyadi, komandan pasukan gabungan Rusten dan Mircea II, Voivode Wallachia dalam pertempuran Varna 1444. Kedua, menaklukkan Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih II juga menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Pada saat mengepung benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut selama kurang lebih 50 hari. Akhirnya, Sultan Muhammad menemukan ide yang ia anggap merupakan salah satu cara agar bisa melewati pagar tersebut. Ide ini mirip dengan yang dilakukan oleh para pangeran Kiev yang menyerang Bizantium di abad ke-10. Para pangeran Kiev menarik kapalnya keluar Selat Bosporus, mengelilingi Galata dan meluncurkan kembali di Tandu Emas. Akan tetapi, pasukan mereka tetap dikalahkan oleh orang-orang Bizantium Romawi. Sultan Muhammad melakukannya dengan cara yang lebih strategis lagi. Ia menggandeng 70 kapalnya melintasi Galata ke muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai 1 malam. Di pagi hari, Bizantium kaget. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar. Menebangi pohon-pohonnya yang menyeberangkan kapal-kapalnya dalam waktu 1 malam adalah suatu kemustahilan. Benteng-benteng yang tak tersentuh, bagian simbol kekuatan Bizantium, akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Perperangan besar itu mengakibatkan 265.000 pasukan umat Islam gugur. Dan pada tanggal 20 Jumadil Awal 877 Hijriah bersama dengan 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel
Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. 3. Peradaban yang dibangun pada masanya. Selain terkenal sebagai jenderal perang dan berhasil memperluas kekuasaan Utsmani melebihi sultan-sultan yang lainnya, Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai seorang penyair. Ia memiliki diwan, kumpulan syair yang dibuat sendiri. Sultan Muhammad juga membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmaniyah. Peninggalannya yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II Al-Jami' Abu Ayyub Al-Ansari, dan ia juga membuat meriam dan canggih pada zaman itu. Wafatnya sang penakluk pada bulan Rabiul Awal tahun 446 Hijriah atau 1481 Masehi. Sultan Muhammad Al-Fatih pergi ke Istanbul untuk berjihad, padahal ia sedang dalam kondisi tidak sehat. Di tengah perjalanan sakit yang ia derita kian parah dan semakin berat ia rasakan. Dokter pun didatangkan untuk mengobatinya. Namun, dokter dan obat tidak lagi bermanfaat bagi sang sultan. Ia pun wafat di tengah pasukannya pada hari Kamis, tanggal 4 Rabiul Awal 886 Hijriah, 3 Mei 1481 Masehi. Saat itu, Sultan Muhammad berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Ada yang mengatakan wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih karena diracuni oleh dokter pribadinya, yaitu Yakub Pasha.